Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Setelah pertemuan yang mengharu biru, hubungan Tuan Vincent dan Kasih terjalin begitu erat. Kasih yang bawel rajin sekali mengunjungi dengan membawa aneka makanan dan minuman untuk opanya. Apalagi setelah Pak Rudi meninggal dunia, tempat satu-satunya untuk ia mendapatkan kasih sayang adalah Tuan Vincent. Walau begitu, Tuan Vincent dan Kasih sama-sama tidak pernah meminta kepada Felix untuk membebaskan sang opa. Tetapi terkadang Luna lah yang meminta Felix untuk menuntaskan hukuman bagi papanya. Sayangnya Felix masih memiliki rasa marah dan dendam yang besar kepada Tuan Vincent. Ia tahu bahwa semua itu hanya akan menjadi penyakit hati yang buruk baginya. Tetapi Felix belum mampu menepis semua kenangan buruk terhadap beliau. Apalagi hingga detik ini, sang papa sama sekali tidak pernah mengucapkan kata maaf kepada Felix atas semua sikap buruk yang selama ini ia suguhkan bagi putra semata wayangnya itu. "Papa, malam ini sibuk enggak?" tanya Kasih sambil mendekati papanya yang tengah mengerjakan urusan penting di ruang kerjanya. "Rayuan apa lagi yang akan papa dapatkan?" tanya Felix sambil menahan tawanya. "Hahaha, papa ini." Kasih memeluk Felix dari belakang. "Mau Kasih bawakan cemilan?" "Sogokan yang menarik," goda Felix sekali lagi. "Tapi duduk di sini dulu," pintanya sambil menggendong si buah hati untuk duduk di pangkuannya. Setelah lebih dari 10 menit bercanda, "Pa, boleh ke tempat opa besok pagi?" tanya Kasih, dan itu merupakan pertanyaan yang paling malas Felix jawab. "Kenapa selalu ingin ke sana?" tanya sang papa sambil menghentikan gerakan tangannya. "Kangen aja, Pa." "Bukannya kemarin sudah menjenguk opa?" "Aneh sekali, memang rasa rindu itu seperti penyakit." "Kan sekarang kakek sudah nggak ada," jawabnya dengan wajah murung. "Jadi Kasih cuma punya opa." Felix sama sekali tidak ingin putrinya akrab dengan papanya. Ia pun memikirkan jalan untuk memberi jarak dan jeda kepada kakek dan cucunya tersebut. "Kamu mau ikut papa atau bersama opa?" tanya Felix yang sedang menguji putrinya. Kasih menundukkan kepala tampak berpikir. "Tentu saja ikut papa dong, hanya saja ingin melihat opa juga." "Di mana mamamu?" "Sedang merapikan pakaian papa," jawab si mulut ceriwis sambil bersandar. "Panggilkan mamamu sebentar ya." "Iya, Pa." Kasih turun dari pangkuan sang papa, kemudian berjalan cepat ke arah kamar. Tak lama, Luna datang seorang diri dan langsung memeluk suaminya yang masih duduk di kursi putar. "Ada apa?" "Sayang, ikut aku ya. Ajak Kasih juga. Bulan depan anak kita kan sudah masuk sekolah, jadi aku ingin mengajak kalian menikmati udara segar di negara lain." "Kenapa mendadak sekali?" tanya Luna heran. "Mendadak? Tidak juga. Hanya aku baru kepikiran sekarang. Mau ya?" Luna yang tidak memikirkan apa yang Felix pikirkan langsung mengiyakan keinginan suaminya tersebut. Ia pun kembali ke kamar untuk membereskan pakaian, dan Felix menambahkan jumlah tiket keberangkatan mereka. Tanpa membicarakan kepada Kasih, Felix dan Luna akhirnya membawa sang putri berangkat ke Jepang. Felix yang seharusnya hanya menetap sekitar 7 hari, kali ini memutuskan untuk menahan Kasih di negeri Sakura tersebut selama 30 hari. Felix berharap putrinya dapat melupakan Tuan Vincent, begitu juga sebaliknya. Menurut Felix, laki-laki itu tidak pantas mendapatkan kasih sayang setulus Kasih. Awalnya Kasih yang tidak mengetahui bahwa tujuan Felix adalah untuk memisahkan antara dirinya dan opa tampak begitu bahagia dan ceria. Apalagi saat ini musim salju dan Kasih tampak antusias bermain dengan bahan lembut dari alam yang terlihat putih bersih seperti kapas, serta dingin tersebut. Namun lama-kelamaan setelah melihat pekerjaan sang papa berakhir, Kasih mulai mempertanyakan, kapan kita akan pulang? Mengapa lama sekali? Dan apakah pekerjaan papa belum usai?
Gadis itu nampak bosan, walaupun sebenarnya ia sangat menyukai situasi baru di negeri ini, apalagi pemandangan alamnya sangat berbeda dengan negara asal. Namun rasa rindu itu kembali meneriaki si bocah cantik untuk kembali kepada opanya. Di sisi yang lain, ayah dari Felix Vincent juga mulai merasa kesepian dan kehilangan sosok yang begitu menyayangi dan suka memegang kedua pipinya dengan gerakan-gerakan kecil dari jari jemari tangannya yang lentik. Wajah kasih, senyumannya, canda tawa serta omelan yang beruntun dari bibir mungil itu terbayang nyata pada kedua bola mata Tuan Vincent. Tanpa disadari, gadis kecil itu sudah melekat sempurna di dalam benaknya. Terkadang ia menitikkan air mata, ulah rasa rindu yang begitu dalam dan menyakitkan. Bahkan beliau sulit untuk menelan makanan serta minuman dan ingin sekali berteriak kepada Felix agar ia membawakan cucunya dengan cepat. Penyesalan berkabut di dalam hati laki-laki yang sudah tampak tua dengan wajah diselimuti keriput tersebut. Ia pun rajin merebahkan tubuhnya di tembok sambil membayangkan semua perilaku buruknya selama ini. Tampaknya perpisahan dengan kasih sudah menjadi pelajaran terberat di dalam hidupnya. Beliau tampak ingin memperbaiki segalanya dan berbicara sembari memohon maaf kepada Felix. 1 bulan berlalu dan Felix sudah tidak lagi mampu menahan keinginan putrinya untuk pulang. Apalagi alasan kasih adalah untuk bersekolah dan Luna pun mendukung ucapan putrinya tersebut. "Sayang, apa yang sudah memberatkan hatimu?" tanya Luna yang mulai curiga dengan sikap asing Felix tersebut. Felix menatap Luna dalam-dalam lalu menghela napas panjang. "Aku ingin memisahkan kasih dengan papa," jawab Felix jujur karena ia merasa Luna berhak tahu atas upayanya tersebut. "Tidak bisa seperti itu sayang, kasih dan papa adalah darah murni. Seharusnya kamu percaya kepada putrimu bahwa dia bisa menjaga diri dengan baik, tidak mudah tercemar dengan hal buruk dan dapat membawa perasaan papa ke arah yang lebih baik." Mata Felix berkaca-kaca. "Ini sangat menyakitkan dan aku tidak ingin mereka bersama," tukas Felix yang keras hatinya. Luna mengusap pundak suaminya dengan lembut lalu meletakkan ujung dagu pada pundak Felix dengan manjanya. "Jangan menyakiti dirimu sendiri dengan cara seperti ini sayang. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan dan sebaiknya kita menghadapi urusan ini dengan kepala dingin. Selain itu, kasih juga berhak atas cinta dari semua orang, termasuk opanya," ucap Luna yang memang begitu luas hatinya untuk memaafkan orang-orang yang sudah menyakitinya. "Tapi, Luna," timpal Felix yang masih ingin mempertahankan argumentasinya. "Ayah sudah tiada, ibu dan mama pun demikian. Sekarang satu-satunya yang kasih miliki adalah opanya." Luna kembali memberikan penekanan kepada Felix dan kali ini hatinya terbuka dan dapat menerima perkataan istrinya dengan lapang dada. "Aku sangat menghargaimu, sayang, dan akan mencoba untuk memberikan kesempatan kepada papa untuk membagi cinta dengan kasih." Luna tersenyum, lalu memberikan kecupan hangat di dahi suaminya. "Kamu memang banyak berubah sayang, kepribadianmu itu lebih dari berwibawa," puji Luna kepada suaminya agar Felix semakin tenang dan lunak hatinya. "Kamu memang perayu yang ulung." Felix memegang erat tangan Luna yang melingkar lembut di lehernya. "Sekarang aku tahu dari mana asalnya keahlian kasih dalam membujuk." "Sayang," gumam Luna dalam ciuman hangat yang mendebarkan. "Aku jadi sangat ingin bercinta," bisik Felix di telinga kanan Luna. "Ajak kasih tidur dulu," pintanya dalam senyum. Luna melakukan apa yang Felix inginkan. Ia membujuk kasih agar segera tertidur. Setelah 30 menit menepuk pantat tebal milik putrinya, Luna tahu ia sudah dalam kondisi aman. "Sayang," panggil Luna dengan suara merayu dan manja. "Mau kamu, apalagi aku," jawab Felix yang langsung berdiri dan menatap tajam istrinya. Seketika darah Luna mengalir hingga ke otak dan rasanya mendidih lama di sana. Walaupun belum disentuh, tapi ia sudah merasa bahwa Felix menggerayangi seluruh tubuhnya hanya dengan kata-kata yang sederhana seperti itu.
Tak lama, Felix menurunkan tali ukuran lidi dari pundak Luna sambil memberikan kecupan berantai pada punggung dan juga leher belakang istrinya. Luna mulai mengerang kenikmatan ketika Felix memainkan cuping dan leher bagian samping. Tidak sanggup menahan kegelisahan yang besar, dada Luna tampak naik turun dan sesak. Saat itu, Felix langsung mengambil kesempatan untuk menyentuh kedua ujung buah kembar milik Luna yang tampak berwarna coklat kemerahan. Erangan Luna tampaknya semakin membuat Felix menggila. Ia tampak kian ingin membuat istrinya gelisah dan bergetar. Setelah puas, ia menggendong wanita kesayangannya ke atas tempat tidur dan mulai bergerilya. Sebenarnya Felix juga sangat gelisah dan ingin sekali menikmati tubuh molek milik Luna, tetapi ia terus menahan dirinya hanya untuk memberikan pengalaman dan kenangan yang indah bagi istrinya. Manik mata Felix fokus menatap Luna yang terlihat banyak cahaya, seperti lampu hias kecil yang membentuk lingkaran dan terus memancarkan warna-warni indah dan mampu membuat Felix semakin tergila-gila. Setelah tubuh muda itu menggeliat, Felix menundukkan tubuhnya untuk menikmati mahkota milik Luna yang sangat terlihat indah. Sejak awal bagi Felix hanya dengan melihatnya saja sudah membuat ia mendidih, apalagi jika sudah menyentuh dan menikmatinya. Namun ia terus bertahan agar Luna mencapai puncak kenikmatan. Luna pun kian mengerang sembari menggeliat untuk menahan kegelisahan yang suaminya ciptakan. Suara manja dari bibir istrinya, liukan dari lekuk tubuh yang menggoda membuat Felix tidak mampu berpikir dan bertahan lebih lama lagi. Dengan cepat, ia mengatakan kepada Luna bahwa dirinya sangat ingin menikmati segalanya. "Sayang, aku sudah tidak bisa sabar lagi." Felix mengatur napasnya yang terengah. "Aku juga sudah tidak mampu lagi menunggu," saut Luna dengan suaranya yang basah, berat dan terdengar sudah sangat ingin. Felix tersenyum dan mengetahui bahwa ia harus melakukannya saat ini juga, sebab Luna sudah sampai pada batasnya dan siap menikmati berjuta rasa dalam satu sentuhan. Sebenarnya, jika hanya gerakan dalam hentakan seperti ini, Felix sama sekali tidak merasa kewalahan. Tetapi ketika Luna berada di bawah tubuhnya untuk bernapas pun, Felix merasa kesulitan. Perasaan cinta yang besar membuat hatinya terlena dalam kenikmatan di dalam percintaan. Felix pun terus berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Luna. Malam ini, Luna hanya mampu merintih manja tanpa bisa melakukan perlawanan. Semakin lama, gerakan pinggul Felix pingsan kian cepat. Suara Luna pun semakin terdengar kuat di telinga, hingga ia merasa sudah sampai pada titiknya. Tak lama, jauhar milik pria tampan itu tumpah dan memenuhi surga pribadi milik Luna. Erangan manja yang terakhir memenuhi rongga telinga kedua anak manusia yang tengah dimabuk cinta. Rasanya tidak ada lagi kesedihan dan penderitaan di dalam kehidupan mereka. Ini adalah perasaan cinta yang timbul dengan sendirinya. Cinta setelah perjalanan panjang yang menyedihkan. Bersambung.